Pemilu 2024 masih sangat jauh. Kalau kita hitung di kalender, mungkin masih ada sekitar 1 tahun lagi, karena itu akan terjadi pada tahun 2024, sekitar bulan Februari jika tidak diundur. Bahkan isu pengunduran itu juga semakin panas hari ini. Namun walaupun pemilu itu masih jauh, pembicaraan politik di media sosial semakin panas dan kian memanas. Nah, oleh karena itu saya juga akan membahas salah satu isu yang mungkin juga panas bagi pemirsa atau subscriber gitu ya, yaitu terkait rentetan demo dan penolakan safari politik Anies Baswedan di sejumlah daerah. Menurut CNN Indonesia, safari politik Anies Baswedan tidak berjalan mulus atau dalam keadaan tidak baik-baik saja. Beberapa kali terjadi penolakan di sejumlah daerah dengan alasan umum dan politis, yaitu karena Anies Baswedan dianggap mencuri start kampanye dan kekhawatiran akan politik identitas yang sering diisukan oleh lawan politik Anies Baswedan. Saya menganggap dua alasan di atas terlalu mengada-ngada. Saya yakin bahwa setiap gerakan terjadi di sejumlah daerah pasti ada tokoh politiknya dan pasti ada alasan lebih politis. Nanti akan saya bahas mengenai dua alasan tersebut. Sebelum itu, saya akan kemukakan beberapa daerah yang melakukan demo dan penolakan tersebut menurut CNN Indonesia. Kita lihat pertama, Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Terdapat satu spanduk penolakan yang tertulis di dalamnya, NTT sonde butuh Anies. Artinya NTT tidak butuh Anies. Selain itu ada juga spanduk yang tertulis, kami menolak dengan keras Anies Baswedan, bapak politik identitas. Ini tuduhan yang sangat serius ya. Di spanduk itu di bundaran Tirosa, Jalan Trans Lebu Raya ya. Yang kedua, Makassar, Sulawesi Selatan. Demo dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aktivis mahasiswa Makassar. Ini kata Ainul sebagai korlap. Kami menolak kedatangan Anies karena di dalam undang-undang pemilu diatur mengenai masa kampanye. Sampai hari ini kita ketahui bahwa masih jauh pemilihan presiden itu. Yang ketiga, Solo, Jawa Tengah. Nih, kelompok yang menamakan sebagai masyarakat Solo Raya menolak kedatangan Anies Baswedan dengan membentangkan poster bernada penolakan. Ini kata korlap aksinya. Menurut kami, Anies Baswedan telah memberi contoh buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia melakukan kampanye terselubung berbagai daerah dengan kedok safari politik. Yang keempat, Soreang, Kabupaten Bandung. Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung atau AMKAB AMKAB menunaikan demonstrasi penolakan Anies Baswedan. Ini kata korlapnya. Kita tahu secara event yang dilakukan Anies Baswedan ini kan event jalan sehat, tapi banyak hal yang sudah mengarah, terutama atribut partai yang sudah mengarah ke kampanye. Nah, jadi sekarang atribut juga bisa dijadikan alasan kampanye ya. Ini masyarakat kita. Yang kelima, Surabaya, Jawa Timur. Kelompok masyarakat mengatasnamakan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu PNIB. Ini sudah pernah saya bahas di YouTube saya sebelumnya. Ini kata Guswal sebagai ketua PNIB, karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies Baswedan dulu di Pilkada DKI 2017 lalu
diduplikasi ke seluruh negeri. Kami nggak mau politik identitas menyebar ke seluruh antero negeri. Yang keenam, izin dicabut di Banda Aceh. Izin kegiatan di Taman Banda Aceh dicabut oleh pihak dinas terkait yang sebelumnya sudah disetujui. Nah, ya, itu tadi sejumlah daerah yang melakukan penolakan terhadap kegiatan Anies Baswedan yang sering disebut sebagai safari politik. Baik, saatnya saya berkomentar atas atau bereaksi ya dengan peristiwa tersebut. Pertama, sebagaimana yang disimpulkan oleh CNN Indonesia bahwa penolakan itu terjadi karena dua alasan. Satu, curi start kampanye. Kedua, terkait politik identitas. Soal curi start dalam kampanye, menurut saya Anies Baswedan justru terlambat. Harusnya dia melakukan edukasi politik. Dengan model safari politik itu sejak dilantiknya Joko Widodo. Itu baru saya sebut sebagai curi start. Kenapa begitu? Karena kampanye itu hanya satu rangkaian pesta demokrasi dalam rangka menyampaikan visi misi atau tawaran program kerja jika terpilih. Sementara kalau kita perhatikan safari politik ini tidak lain hanya edukasi politik yang yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian soal politik identitas, saya rasa adalah sebuah istilah yang dibuat sebagai alat pembodohan massal. Kenapa begitu? Karena politik identitas itu tidak ada. Yang ada hanyalah politik yang dipaksakan memiliki identitas. Secara mendalam dan sederhana, ya, bahwa identitas itu melekat pada manusia. Maka iya, kita harus menjadi benda baru bisa berpolitik. Kalau politik identitas itu ada dan dipaksakan, gitu kan. Identitas itu melekat pada benda mati, bukan kepada manusia, kan gitu. Karena segala sesuatu yang memiliki identitas itu artinya dia sudah final, sementara manusia belum final. Maka masa iya kita berpolitik harus mati atau jadi benda dulu baru bisa berpolitik, gitu. Oleh karena itu, simpulannya adalah bahwa manusia yang berpolitik itu mesti tidak memiliki identitas pasti dan dia terus berubah. Nah, kedua, soal kejanggalan tentang penolakan ini. Penolakan ini janggal karena menurut saya kok bisa serentak dan narasi yang dibangun sama, yaitu menolak kampanye dan menolak politik identitas. Pasti gerakan ini juga politis, teorinya begitu. Anda boleh tidak setuju dengan dan silahkan kita diskusikan, gitu ya. Terakhir, bukan hanya Anies Baswedan, saya rasa tokoh politik yang lain juga harus turun gunung agar memberi edukasi politik karena kepada masyarakat agar masyarakat melek politik. Dan saya rasa kegiatan tersebut juga bagian dari amanat undang-undang, yaitu mencerdaskan segenap bangsa. Sekian, wallahu a'lam.